Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ainul Najib selaku Supervisor YBM Brilian Malang, yang saya hormati Bapak Hasan Bisri selaku Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Joyosuko, yang saya hormati Ibu Elmiatun Nafi'ah selaku Fasilitator Proyek Scholars, yang saya hormati para ketua asrama di masing-masing asrama, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya, apa istilahnya, anggota bukan? Nama? Awardi YBM Brilian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita berada di majelis yang penuh barokah, di masjid yang di masjid ini banyak disebut nama Allah. Kita berada di satu malam yang luar biasa, yaitu satu malam di dalam bulan suci Ramadan, yang mana pada malam hari ini kita masuk ke malam 18 Ramadan. Kita juga berada di hari yang luar biasa, yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu Lailatul Jumu'ah, atau ini sudah masuk Yaumul Jumu'ah. Jadi Rasulullah bersabda, Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Pemimpin atau penghulu di antara bulan-bulan, tuannya itu adalah bulan Ramadan. Kalau di antara hari-hari itu, tuannya itu adalah hari Jumat. Jadi malam ini terkumpul semuanya. Bulannya Ramadan, tempat kita di masjid. Mudah-mudahan ini semua betul-betul turun rahmat Allah, dan kita bisa mendownload rahmat tersebut sehingga kehidupan kita menjadi semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Malaikat Jibril menjadi malaikat afdolul malaikah, malaikat yang paling utama, yang paling mulia, karena nazala bihi. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Umat Islam menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena umat Islam ini Allah turunkan kepada umat ini kitab suci Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa, karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Satu malam ketika turun Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadr, yang khairun min alfi syahr, karena pada malam tersebut diturunkan kitab suci Al-Quran. Pertanyaan besarnya, bagaimana jika Al-Quran itu masuk ke dalam dada atau diri kalian? Maka insya Allah kalian semua akan menjadi orang-orang yang mulia. Ini harus ada usaha untuk mendownload itu.
Karena kalau tidak ada usaha, ya tidak bisa. Sehingga peringatan nuzulul Quran seperti yang kita lakukan pada malam hari ini secara seremonial ini penting. Tetapi ingat, tidak hanya atau tidak cukup hanya peringatan setelah itu selesai, tapi ini menjadi satu introspeksi bagi kita. Kita ini sedekat apa sih dengan Al-Quran? Ada nggak di antara panjenengan ini yang setiap hari itu, yang bukan penghafal Al-Quran, tapi derusnya ngajinya itu minimal 1 juz dalam sehari? Ada enggak? Ada, rutin. Loh, khawatir dianggap riak ya. Iya. Lah, Al-Quran itu pada masa Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi, setelah dihitung, maka ketika itulah diklasifikasikan oleh beliau itu menjadi 30 bagian. Itulah yang kita kenal dengan juz. Jadi dulu zaman Nabi itu belum ada juz-juzan Quran itu. Juz 1, juz 2 itu belum ada. Itu baru pada masa Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tujuannya apa? Salah satu tujuan beliau itu agar umat Islam itu kalau membaca Al-Quran itu minimal itu bisa mengkhatamkannya itu dalam 1 bulan itu minimal 1 kali. Ada yang khatam 1 bulan sekali? Tidak ada Ustaz, yang ada itu 1 minggu sekali. Wah, malah luar biasa. Ada yang 1 minggu? Tidak ada Ustaz, yang ada itu 3 hari sekali. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah ini loh, ini yang maksud saya, peringatan-peringatan semacam ini tidak cukup hanya kita khatmil Quran di sini. Ini juga bagus, tidak apa-apa, ini bagus, harus kita lestarikan. Tapi PR-nya adalah sebenarnya saya ini sedekat apa sih dengan kalamullah? Kalau Anda ingin menjadi pribadi yang mulia, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Salah satu indikatornya, tadi qari'ah tadi kan, membaca ayat dalam surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya adalah sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar. Ya, yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran itu memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Lalu orang beriman disifati alladzina ya'maluna sholihat, karena iman saja tapi tidak melakukan amal soleh, ya tidak ada apa-apanya. Tapi sudah lumayan ada iman. Makanya iman itu namanya potensi ruhani, amal soleh itu namanya prestasi ruhani, atau yang sering kita sebut dengan takwa. Bentuknya luas, universal. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada yang banyak para penghafal Quran juga saya lihat. Ya, termasuk Ustaz Sultan ini, Sultan Awal. Dan yang lain mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sampai lihat di dalam Al-Quran. Weh, sampai cek ya nanti ya. Quran itu punya banyak nama. Salah satunya adalah yang paling populer itu ya Al-Quran itu. Disebut dengan kitab, dzalikal kitab la raiba fi. Disebut Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Disebut Az-Zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ada nama-nama yang lain. Quran itu dari sisi kata saja. Nah, sebelum masuk ke Quran ini, itu semua ayat Al-Quran, ketika Al-Quran menyebut dirinya dengan Al-Quran, itu selalu kata petunjuknya menggunakan hadza. Gak ada yang dzalika.
Beda dengan kitab. Kalau kitab ada yang zalikal kitabul la raiba fi, ada yang hadza wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Tapi kalau Quran semuanya hadza. Sama tidak akan menemukan zalikal Quran. Kalau kita cek tadi surat Al-Isra yang sudah dibaca, dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Dalam surat juz 20 umpama juz 20 ini masih bagian dari surat apa ya? Sebelum Al-Qasas An-Naml. Nah, masih bagian dari An-Naml. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil. Inna hadzal Qur'an. Kenapa kok menggunakan hadza? Salah satu hikmah dan rahasianya, orang-orang mukmin, hadza itu kan isyarat. Kalau yang belajar bahasa Arab tahu, apalagi yang kuliah di UIN. Kalau di UIN kan wajib intensif bahasa Arab. Ini kan orang-orang luar biasa yang ada di hadapan saya ini. Dari 4 kampus terkemuka di Malang Raya ini. Ada di Polinema, ada di UB, UM, dan UIN. Nah, kalau kita lihat di situ pesannya, orang beriman itu kan hadza itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan maknanya ini itu berarti dekat. Kalau itu ini maknanya secara leksikal, secara zahir maknanya jauh. Walaupun dalam beberapa penafsiran zalikal kitabul la raiba fi itu tidak menunjukkan jauh tapi menunjukkan keagungan. Ini menurut beberapa ahli tafsir. Karena disebut di sana itu tidak harus jauh, kadang-kadang itu dekat. Contohnya ketika sampai nyanyi lagu wajib Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibumu, iya kan? Nah, sampai jangan protes kepada WR Supratman, Pak WR, Pak Wagi Rudolf. Ini kenapa kok di sana? Bukannya kita ini sudah di Indonesia, nggak diganti aja? Di sinilah, nggak bisa. Kenapa? Kita memang di sini di Indonesia, tapi ini menunjukkan kehormatan. Kenapa? Menunjukkan ya sesuatu yang agung. Itu pakai dzalika. Tapi kalau Al-Quran ketika menyebut nama Al-Quran itu sendiri, semuanya pakai hadza. Ini pesannya adalah orang-orang beriman jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dekatnya kapan? Setiap hari. Jangan hanya peringatan nuzulul Quran toh. Ini bagus, tapi ini menjadi PR bagi kita. Sudah sedekat apakah kita dengan Al-Quran? Karena indikatornya adalah hadza. Paham ya? Ya, ini nanti insya Allah ada tanya jawab. Sehingga mungkin saya tidak lama-lama. Cukup 59 menit. Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Ini baru pengantar. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang nuzulul Quran. Termasuk nuzulul Quran di bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa. Apa rahasianya? Apa keterkaitannya antara turunnya Al-Quran dengan kewajiban puasa? Nah, dulu Rasulullah SAW itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan kapan? Ada yang tahu? Ya dulu Ustaz, iya mesti akhir. Nek saiki kan biyen-biyen gak tau puasa lah. Ada yang bisa jawab? Kapan Ustaz Sumba? Lali biasa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Aslinya eling, cuma nanti takut dikira sombong. Jadi akhirnya ada yang tahu? Apa? Hah? Gimana? Kapan diwajibkan? Mulai pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Apa? Tahun kedua Hijriah. Betul, luar biasa. Hah? Iya. Barusan browsing apa memang sudah tahu? Ada zaman saya ini kadang-kadang ada pertanyaan opos, betul browsing.
Yang paling pusing itu ketika presentasi lalu kemudian tiba-tiba pakai data habis, wifi di kampus lagi bermasalah. Ditanya temannya, waduh adem panas. Tapi itu yang di luar yang penerima IBM. Kalau sampai aman, insya Allah. Kalau sampai orang-orang yang luar biasa. Nah, saya kembali ke materi tadi. Ketika Rasulullah SAW diwajibkan puasa, sebelum itu Rasulullah itu sudah biasa melakukan puasa. Di antaranya beliau puasa Senin, Kamis, walaupun tidak setiap Senin, Kamis. Lalu beliau puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ya. Lalu berpuasa juga beliau di Ayyamul Bir. Ya, Ayyamul Bir itu hari-hari 3 hari di pertengahan bulan itu. Ya. 13, 14 dan 15. Lalu kemudian ketika puasa Asyura, ini orang-orang Yahudi di Madinah, kan tahun 2 Hijriah itu berarti beliau sudah berada di Madinah. Itu seringkali mengolok-olok begini. Oh, ternyata puasanya Muhammad itu sama kayak puasa kita. Karena orang Yahudi itu puasa Asyura untuk memperingati di hari itu diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, dari situ kemudian tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, Allah perintahkan Rasulullah itu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti Ramadan bulan depannya, karena turunnya ayat puasa itu di bulan Sya'ban. Akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi belum disebutkan kapan puasanya. Hanya perintahnya itu kutiba alaikumussyam, sebagaimana diwajibkan juga pada umat-umat sebelum kalian. Kan begitu. Agar kalian senantiasa bertakwa. Akhirnya muncul pertanyaan. Terus poso ini kapan? Berapa lama? Maka lanjutan ayatnya adalah ayyamam ma'dudat, itu untuk menepis anggapan bahwa jangan-jangan puasanya disuruh lama. Enggak, ini hanya ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu apa? Hari-hari yang dihitung. Sesuatu yang bisa dihitung itu berarti jumlahnya terbatas. Beda dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung, jumlahnya tidak terbatas. Makanya Ramadan itu disebut ayyamam ma'dudat, itu hanya terbatas hari-harinya. Hari ini kita sudah masuk malam 18. Berarti antara yang sudah kita jalani dengan yang belum, lebih banyak yang sudah. Tinggal pertanyaannya, kira-kira 12 dino ini, 17 dino atau 17 hari yang sudah kita lalui ini, kita ngapain aja? Sudahkah kalau malam hari itu kita dekat dengan Al-Quran? Apakah masih tetap sama seperti sebelum Ramadan, yang kita kalau malam seringkali melekan main game online? Mungkin kalau di sini tidak ada, tapi di yang lain itu banyak mahasiswa tuh, ya Allah, masih posoan bengi nge-game. Kira-kira, coba kita introspeksi. Sampai dersing ngajine tadarusnya dengan nge-game-nya lebih lama mana? Mengapa? Ketika tadarus baru membaca 2 halaman, 3 halaman, setengah juz, itu rasanya sudah lama sekali. Tapi kalau sampai nge-game 1 jam, 2 jam itu terasa sangat cepat. Kenapa? Karena ada setan yang di situ. Zuyyina linnas. Karena ada setan yang dia bukan zuyyina linnas kalau ini. Ini dalam konteks setan yang dia ini adalah mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur itu koyak-koyak ini perhiasan, tapi ini menipu. Saya tidak tahu ya, di kalangan kalian ada apa enggak yang seperti ini. Mungkin yang mbak-mbaknya sudah kadung kecanduan drama Korea. Tidak apa-apa, ngono yo, tapi yo ngono, tapi ojo ngono lho rek maksudnya. Sampai nge-game boleh, tapi jangan sampai game Anda itu mengalahkan kedekatan sampean dengan Al-Quran. Jangan sampai game Anda itu mengalahkan belajar sampean yang menjadi kewajiban sampean ini. Nah, ini menjadi introspeksi kita semua. Ya, kalau Anda hanya mikir tok ini, wala iyo aku ingin tok, tapi kalau perubahan, berarti Anda tidak ya'maluna sholihat. Kan tadi disifati wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-Quran itu memberi kabar gembira
gembira bagi orang-orang mukmin, tapi yang mau melakukan amal soleh, termasuk mau merubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Sekarang saya lanjutkan. Maka kemudian ayyamam ma'dudat, poso itu cepet. Ini sudah tinggal sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau sampean tidak ada perubahan, tidak ada progres, podo tahun Ramadan yang dulu, terus apa bedanya? Emang ada yang menjamin kalau sampean Ramadan tahun depan akan bisa masih hidup? Nggak ada yang menjamin siapapun. Loh, ini harusnya menjadi renungan kita. Apakah nanti yang ketika kita menghadap kepada Allah, apakah nanti ketika ditanya kamu dulu melakukan apa saja? Wah, saya ini sudah ngerenknya, ini sudah tingkat tinggi nih, umpama. Kalau terkait dengan game online, Mobile Legends, Free Fire, atau apalah, atau yang lain-lain yang sekarang sedang marak itu nggak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan inilah yang nanti dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Furqan awal juz 19 ayat ke-30, Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti itu di akhirat. Ini ayat ini menggambarkan Rasulullah ketika nanti beliau matur di hadapan Allah. Apa maturnya Rasulullah? Ini Rasulullah curhat. Kata Rasulullah begini, wa qala ar-rasul ya rabbi, ya Allah ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan. Orang tidak menghiraukan sesuatu itu ada levelnya. Saya dulu dengan Ustaz Sultan Nawawi ini gak kenal. Ketika saya belum kenal sama beliau, saya jalan depan Masjid Al-Ikhlas ketemu dengan beliau, saya tidak nyapa, beliau tidak nyapa, tidak ada masalah karena memang belum kenal. Maka saya tidak dianggap nggak ngereken, saya tidak dianggap acuh tak acuh. Kenapa? Karena memang belum kenal. Tapi kalau saya sudah kenal, saya lewat di depan Mas Sultan, tiba-tiba saya tidak nyapa, atau Mas Sultan tidak nyapa saya tersinggung. Padahal tidak boleh tersinggung, karena orang tidak nyapa itu banyak faktor. Tidak nyapa itu boleh jadi karena kacamatanya ketinggalan, sehingga tidak tahu ini ketemu siapa begitu. Mohon maaf Mas Sultan ya. Nah, kalau saya tidak nyapa karena sudah kenal, ini masalah. Wah, sampean kok sombong men, kan sudah mulai begitu. Lalu ada tingkat keakraban satu dengan yang lain, ini boleh jadi tingkat keakrabannya beda-beda. Sampean wis akrab dengan satu orang atau dua orang, wah ini diajak ke rumahnya atau lewat depan rumahnya kok tidak mampir, ini masalah. Kenapa? Karena level kenal sampean sudah beda dengan hanya sekedar kenal. Apalagi di komunitas YBM ini, Yayasan Baitul Mal, BM, brilian. Sama dengan ketika seorang mukmin terhadap Al-Quran, orang yang asalnya belum beriman, dia tidak kenal dengan Quran. Tapi ketika sudah beriman, maka siapapun orangnya pasti tahu kalau Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kok sampean dulu pernah TPQ, sudah lulus, lalu merasa bahwa lulus TPQ itu sudah akhir dari segala-galanya, lalu kemudian tidak pernah lagi menyapa Al-Quran. Hati-hati, kena mahjurah yang dilaporkan oleh Rasulullah. Sudah akrab karena dia menghafal, hafalannya sudah 30 juz, kok tidak pernah disambangi, tidak pernah diteres. Hati-hati kena mahjurah. Sampai orang beriman mau sok ngaji setahun pisan, saya yakin sih enggak. Nah terus berapa tahun? Rong tahun bisa, no tambah nomor. Nggak. Ngaji. Dan itu ngaji itu harus dibiasakan. Quran itu harus didekatkan. Nanti lama-lama Anda akan nambah itu akan biasa. Jadi gini, orang kalau tidak pernah baca Quran, malah semangatnya muncul. Saya hari ini baca 1 juz, semangat. Itu biasanya 3 hari setelah itu melempem lagi. Sampai kalau mau akrab dengan Al-Quran itu ada tahapan. Jangan langsung banyak, jangan.
Ya lihat kualitas bacaannya dulu. Sedikit dulu. 1 lembar, tapi rutin itu jauh lebih bagus daripada sampai ngaji 1 juz tapi setahun sekali. Nah ini. Karena kalau Anda dekat dengan Al-Quran, yakin yahdi lillati hiya aqwam. Tadi sudah dibaca oleh Qori'ah tadi. Nah, saya kembali ke ayat tadi itu, ayyaman ma'dudat. Kemudian orang-orang ini ketika turun ayat ayyaman ma'dudat ini bertanya-tanya. Ya, karena ada yang nanya, kamu bertanya-tanya. Ayyaman ma'dudat ini kapan? Kan begitu. Akhirnya di ayat berikutnya lanjutannya 183 kutiba alaikumusiyam, 184 ayyaman ma'dudat, 185 syahrul Ramadan. Ini menepis anggapan yang khawatir kalau disuruh puasa itu lama, maka ayyaman ma'dudat. Kapan itu? Syahrul Ramadan, saulan. Kenapa kok diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Alladzi unzila fihil Qur'an. Yang di dalamnya, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Saya tidak tahu kalau di komunitas panjenengan. Banyak orang-orang di kampung itu yang salah paham dalam memahami turunnya Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau sampai buka kitab Ulumul Quran, Al-Itqan punya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada Al-Burhan punyanya Az-Zarkashi, ada Manahilul Irfan punyanya Az-Zarqani, atau yang biasanya familiar dengan teman-teman itu Manna Khalil Al-Qattan, Mabahith fi Ulumil Quran. Itu semua menyatakan bahwa nuzulnya Al-Quran itu berbeda dengan nuzulnya makhluk. Saya kasih contoh. Ini botol. Ya wis ngerti lah ini botol. Kalau ini saya sebut gelas jadi masalah. Ini benda. Kalau botol ini berada di atas meja, lalu botol ini turun ke bawah, maka dia tidak lagi berada di atas meja. Karena benda, termasuk makhluk, itu butuh yang namanya tempat. Bisa dipahami? Al-Quran itu proses nuzulul Quran itu menurut para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah, maka nuzul itu bimakna i'lam. I'lam itu apa? Pemberitahuan. Lah turunnya Al-Quran itu ada beberapa tahap. Ada turun yang namanya proses anzala yunzilu. Sebagaimana dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Ini yang turunnya sekaligus. Sekaligus inilah yang namanya jumlatan wahidatan. Ingat, turunnya tidak seperti makhluk. Makanya Al-Quran itu ada di mana? Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Jadi tetap terjaga di lauh mahfud. Inilah yang menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di lauh mahfud ini namanya kalam nafsi. Yang kalam nafsi ini bila harfin wala sautin, karena kita sebagai makhluk tidak bisa mengakses ke sana. Lalu Allah turunkan dari lauh mahfud. Ingat, turun ini i'lam, diantar oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Tanazzalul malaikat waruhu fiha. Kemana? Ke Baitul Izzah. Di mana? Fis sama'id dunya, di langit dunia. Ini turunnya jumlatan wahidan. Ini namanya jumlatan wahidatan. Ini namanya proses anzala yunzilu inzal. Turunnya sekaligus. Ya. Barulah kemudian dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril. Ini yang turun berangsur-angsur. Itulah yang dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Ini namanya proses nazzala yunazzilu tanzil. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala shiratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lo tanzil.
Makanya kalau sampai cek di Al-Quran itu, kalau terkait dengan Allah menurunkan Al-Quran, itu Allah menggunakan anzala sekaligus nazzala. Tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada yang nazzala, semuanya anzala, karena turunnya langsung. Contoh ayat bisa kita ambil dalam surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab. Kan gitu. Bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Tapi kalau Al-Qur'an anzala sekaligus nazzala. Lah, dari sama'id dunya di Baitul Izzah itu ketika disampaikan kepada Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada para sahabat ketika itu, disampaikan kepada umat, inilah namanya Al-Quran sebagai kalam lafzi. Bisa diakses. Turunnya tidak langsung jebret semuanya, tapi bertahap. Makanya turun 5 ayat wahyu pertama. Loh kan begitu. Ternyata ini ada rahasianya. Orang-orang musyrikin Mekah ketika itu protes. Protesnya itu begini. Hei Muhammad, ngapain kok kalau katanya wahyu dari Tuhanmu kok dicicil? Kenapa tidak cash saja? Jadi kayak dicicil itu kelemahan. Padahal kadang-kadang mencicil dia perlu. Kan kita itu melakukan sesuatu kan ada proses mencicil, termasuk ilmu. Sampai belajar ilmu apapun, termasuk di perkuliahan, itu kalau sistem kebut semalam langsung borongan, itu yang masuk itu hanya sekian 0,sekian%. Jadi belajar itu butuh proses, butuh tahapan sih, sedikit. Tapi rutin. Lah rutin itulah yang dalam bahasa agama disebut istiqomah. Ya, jangan sampai kalian ini sebagai orang-orang penerima beasiswa yang luar biasa, itu belajarnya itu hanya ketika mau presentasi sama mau ujian. Wong itu kok. Wong itu kok. Belajar itu bertahap, masih gak presentasi. Sampean baca dulu apa yang mau dibahas. Kan kalau di kuliah itu kan SAP-nya sudah jelas, satuan acara perkuliahan. Nanti pertemuan ini membahas ini. Nah mahasiswa itu enggak ya, masuk kelas itu kadang blank. Sehingga yang ditanyakan itu apa yang dipaparkan oleh teman kita yang presentasi, yang kadang-kadang kesasar. Wes ngono dosennya kadang-kadang yang macam-macam. Ono dosen sing ya gak patek nglurusno, dicarno, ini repot kayak begini. Tapi ada juga yang kemudian menjelaskan ini seharusnya begini dan seterusnya. Nah itu tipologi dosen macam-macam. Nah, yang jelas sampean baca. Kalau sampean baca, maka dosen tahu kok. Kalau sampean itu pertanyaan di kelas itu hanya asal ngomong ataukah sampean itu punya landasan baca dari bacaan sampean. Tapi kalau saya lihat sih ya, teman-teman ini luar biasa membacanya. Jadi isinya belum dibaca, sudah dibaca sinopsisnya di halaman terakhir. Lalu ditanya, oh sudah, saya sudah baca. Karena itu cara membaca dengan cerdas. Wes, kembali lagi ke tutup di rumah. Menurunkan. Orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu protes kepada Rasulullah. Katanya begini, itu diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Lapo sih Quran itu kok enggak diturunkan ya kepada dia yaitu Muhammad itu secara sekaligus. Kenapa kok harus dicicil? Ternyata jawabannya apa? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Ini yang pertama. Kata Allah begini, ngasih tahu kepada Rasulullah, hal demikian ini kami turunkan berangsur-angsur dan berkali-kali. Tujuannya untuk apa? Linutsabbita bihi fu'adak, agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Yang kedua, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Quran itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ternyata jawabannya dua ini. Maka ini menjadi satu pesan secara implisit kepada kita. Sampean,
Kalau pingin hidupnya mulia, kalau pingin hidupnya tidak gampang galau, maka Quran itu jangan diturunkan setahun sekali, tapi sering-seringlah membaca Al-Quran. Bangun kedekatan dengan Al-Quran. Disitulah Anda akan mengalami atau merasakan yang namanya tasbitul fu'ad. Karena kalau enggak, ya wes ketok tugas sumpek di sini. Tapi kalau orang ahli ngaji, ketok tugas itu senyum. Wah, tapi ada mencurang barang kan. Apalagi tidak paham-paham. Wes tak larek sampean rasakan itu. Sayyid Qutb dalam pengantar tafsir beliau fi Dhilalil Quran yang beliau tulis dalam penjara, karena ini urusan politik di Mesir ketika itu, beliau menulis di pengotima itu, al hayatu fi Dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sudah merasakannya. Karena ini soal rasa. Sampai kalau belum merasakan, jangan mengatakan bahwa itu tidak ada. Karena sampai belum melatih diri sampai. Karena kita belum melatih diri kita. Umpama ada orang tuh ngaji kalau pas sumpek tok. Al-Quran tidak bisa buat begitu. Sumpek dalam kondisi sampai sumpek atau tidak sumpek, maka bangun kedekatan dengan Al-Quran. Kalau Anda membangun kedekatan dengan Al-Quran, sering menuzulkan Al-Quran dalam diri kita, disitulah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Kita memandang sebuah persoalan itu tidak hitam putih, tidak apa indah, tapi ada hal-hal yang tidak kita duga, yang itulah jaminan Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Termasuk wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Maka ini bulan Ramadan. Apalagi tadi kita peringati nuzulul Quran ini dengan membaca khatmil Quran. Saya ingin mengutip dari kitab Fathul Manan fi Fadhailil Quran. Ya. Ini biasanya saya ngaji ini dengan teman-teman di santri tahfidz di UIN itu. Kalau hari biasa di hari Kamis ngaji kitab ini. Di sini emang Ustaz Tandai kok hilang di lain. Saya ingin mengutip satu hadis. Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya itu begini: "Inda khatmil Qur'an da'watun mustajabatun." Jadi ketika dalam konteks mengkhatamkan Al-Qur'an, maka di situ terdapat doa yang mustajab. Bentuknya, kalau kita di sini, ini tadi khatmil Quran kan bareng-bareng dibagi. Tidak apa-apa, itu namanya darbul idar. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak apa-apa. Tapi tradisi seperti ini itu zaman para sahabat belum ada. Karena kalau sahabat itu khatamannya itu pribadi-pribadi. Sampai kalau membaca riwayatnya Utsman ibnu Affan, Utsman ibnu Affan itu mendawamkan 1 minggu khatam itu yang di luar sholat. Tapi beliau di dalam sholat itu Gus Bahak pernah cerita, Utsman ibnu Affan itu setiap witir, beliau witir itu tidak pernah lebih dari 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu khataman Al-Quran. Utsman ibnu Affan. Sampai nanti akan merasakan waktu itu barokah. Pokoknya wes sergap ngaji, waktu barokah. Saya sudah merasakan ketika saya selesai khataman saya selesai, target saya selesai, maka hal-hal yang lain itu beres. Tapi kalau ini terhambat, maka hal-hal yang lain seringkali terhambat. Loh, ini resah ini. Sampai kalau mau betul-betul mau menuzulkan Al-Quran dalam diri kita masing-masing. Terus lagi, ada hadis lagi. Idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Nah ini. Kalau seorang hamba ini mengkhatamkan Al-Qur'an, maka bersolawat atas dia, ya, ketika dia khataman Al-Qur'an itu berapa? 60.000 malaikat. Dijelaskan di sini
Apa maksudnya? Wa makna salatil malaikati alai ai istighfaruhum lahu wa du'auhum lahu bil khair. Jadi yang dimaksud dengan malaikat bersolawat kepada orang tersebut yang khatam Quran itu, apa maksudnya? Malaikat memohonkan ampun bagi orang tersebut. Malaikat mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Sekarang coba sampai angen-angen. Setiap doa khatmil Quran, malaikat memintakan ampun. Malaikat itu doanya mustajab karena malaikat tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lalu malaikat berdoa untuk kebaikan, maka orang ini menjadi pribadi yang semakin baik. Waktunya barokah. Belum lagi yang dibaca itu sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, ini pakar qiraat Al-Quran di Indonesia, alumni S3 Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah. Beliau hafal Qurannya jelas. Beliau hafal nazam Syatibiyah, itu tentang qiraat sab'ah. Itu nazamnya 1000 sekian bait itu hafal dan bisa menjelaskan. Itu beliau pernah dawuh begini. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya adalah barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan bi asyri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf, tapi alif lam mim itu alifun harfun satu, lam sendiri, mim sendiri, berarti sudah 30. Kata Kiai Ahsin, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu ngitungnya itu dari yang terkecil. Kita ambil contoh logam mulia. Yang mbak-mbaknya ini datang ke toko emas. Oh, itu sampai lihat di toko emas itu, di etalase itu, gramnya itu sampai 3,786 rinci, 0, sekian. Sampai datang ke toko emas, moro-moro ngenyang gini, Mbak, wong ini 0, sekian gram aja Mbak, mosok sakmine dihitung Mbak. Ya dihitung, kenapa? Karena logam mulia. Beda ketika sampai datang ke toko bangunan, mau beli pasir. Beli pasir berapa? 1 gram. Bingung orangnya. 1 gram ya apa nek regani? Allah gawane jangankan 1 gram. 1 cawok itu Anda suruh bawa, enggak boleh bayar. Baru kalau 1 kol diesel, 1 truk baru dihitung. Apa pesannya? Quran itu adalah sesuatu yang mulia, maka hitungannya itu mulai dari yang terkecil. Maka setiap Anda membaca 1 huruf dari Al-Quran, ada berapa kebaikan yang itu akan masuk dalam diri Anda, akan terinternalisasi dalam diri Anda. Disitulah menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Ini harapan kita. Terakhir, situlah satu lagi. Ternyata tidak sampai 59 menit, 42 menit. Terakhir, yo wis kesel kan? Wis ngerti aku. Kapan hari ini? Karena yang kalian tunggu-tunggu itu adalah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu yang ditunggu-tunggu. Ini terakhir. Ini mengingatkan kita di bulan Ramadan. Ada hadis riwayat dari Ubadah ibnu As-Samit. Suatu ketika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, yauman wa hadara Ramadan. Pada satu hari yang di hari itu Ramadan sudah datang. Apa sabda Rasulullah? Beliau dawuh begini, atakum Ramadan syahru barakatin yaghshakumullahu fi fayanzilur rahmah wa yahuttu al-khataya wa yastajibu fihi du'a yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallahi azza wa jalla. Terjemahnya apa? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakatin, yaitu bulan yang penuh barokah.
karena di dalamnya diturunkan kitab yang penuh barokah, yaitu kitab suci Al-Quran. Yaghshakumullahu fi, Allah menyelimuti kalian di dalam bulan Ramadan ini dengan menurunkan rahmatnya. Jadi Allah menyelimuti dengan rahmatnya. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah mengabulkan di dalam bulan Ramadan itu doa-doa kalian. Nah ini yang menarik di lanjutannya ini. Yanzurullahu ila tanafusikum. Allah melihat pada tanafus. Tanafus itu apa? Kompetisi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Bahkan tidak hanya itu, wa yubahi bikum malaikatahu. Allah itu membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Coba bayangkan, sampean sudah dibangga-banggakan, lah kok tiba ngeletek. Penggaweane turu, penggaweane ngegame. Jare malaikat ini, "Pundi ya Allah? Mahasiswa IBM brilian yang jenengan banggakan ini." Maka lanjutannya Rasulullah pesannya begini, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tampakkanlah, tunjukkanlah kepada Allah dari diri kalian masing-masing. Apa yang ditunjukkan? Prestasi kebaikan, prestasi ketakwaan. Ini pesan yang menohok terakhir di penutupnya, kata Rasulullah, fa inna syaqiyya, sungguh orang yang celaka, orang yang rugi, orang yang apa, syaqi. Syaqi itu celaka, bagaimana? Sengsara itu syaqi. Apa kata Rasulullah? Yaitu man, orang hurima fihi rahmatallahi azza wa jalla, yang dia terhalang mendapatkan rahmat Allah. Gara-gara siapa? Allah sudah membuka demikian rupa, yang syakumullah, Allah menurunkan rahmat, tapi justru kita malah menutup itu semua sehingga rahmat Allah tidak turun kepada kita. Naudzubillah. Itulah yang oleh Rasulullah disebut fa inna syaqiyya. Naudzubillah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah nuzulul Quran, bukan hanya ada dalam pikiran kita, tapi kemudian kita aplikasikan bentuk kebaikan-kebaikan itu. Karena Allah berfirman, orang-orang yang disebut dengan ulul albab adalah alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan perkataan. Ya, tapi tidak hanya mendengar tok, fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti dan melakukan yang terbaik dari qaul tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dulu atau tanya jawab dulu? Tanya jawab dulu. Monggo kalau ada yang tanya, satu saja karena terbatasnya waktu. Iya, sudah mau sahur ini tidak terasa ya. Insyaallah. Monggo. Ini mic-nya. Dibawa aja, saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deha dari kampus UM. Izin bertanya Ustaz, kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa-bahasa yang sangat miris sekali? Karena seperti kita ketahui, masyarakat Mekah pada zaman itu adalah masyarakat jahiliyah, yang arti dari jahiliyah sendiri itu bodoh lah bahasanya. Nah, kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa-bahasa yang penuh filosofis dan puitis begitu, sedangkan masyarakat yang dituju adalah masyarakat-masyarakat yang bahasa kasarnya itu bodoh. Kenapa enggak bahasa yang biasa-biasa aja? Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk Mas Deha. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Kalau tadi beliau izin bertanya, saya izin menjawab. Pertanyaannya, ini mau jawaban yang singkat atau yang panjang? Singkat ya. Karena pertanyaan ini itu termasuk salah satu materi dalam mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu salah satunya mata kuliah Fiqhul Lughah dalam jurusan di prodi Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di Fiqhul Lughah itu ada kajian mengenai ya Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mushtarakah sampai pada nuzulul Quran, yang kemudian setelah itu ada proses bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Secara ringkas begini. Yang pertama, memang
dari sisi pengertian lugah atau bahasa, jahula yang kemudian isim fa'ilnya adalah jahil, itu maknanya bodoh. Bodoh itu maknanya secara bahasa tidak berpengetahuan. Tapi semua pakar sepakat bahwa yang disebut dengan al-asrul jahili atau masa jahiliyah itu bukan ketiadaan ilmu pengetahuan, bukan maraknya kebodohan, tapi disebut jahili itu nisbatnya adalah jahiliyah dalam konteks kegelapan yang mereka tidak mendapatkan pancaran petunjuk Tuhan sehingga perilakunya jauh menyimpang. Ini yang harus kita pahami dari sisi jahiliyahnya dulu. Sehingga mereka tuh banyak orang-orang pinter. Bahkan banyak di antara mereka itu yang ahli sastra. Ada namanya Umru'ul Qais, ada namanya An-Nabighah Az-Zubyani, ada namanya Antara, ada namanya siapa lagi, banyak. Lah mereka tuh punya tradisi-tradisi sastra yang luar biasa, yang itu terkodifikasi. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu punya satu yang ini disebut oleh Abdullah ibnu Abbas dengan sebutan Asy-Syi'ru Diwanul Arab. Syair-syair orang Arab itu adalah sebagai diwan. Diwan itu mengkompilasi peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Maka orang-orang Arab itu tradisinya, mereka kalau ada peristiwa penting dibikinlah syair, namanya Ayyamul Arab. Kalau sedang memuji orang, makanya nanti tema-tema dalam syair jahil itu banyak sekali. Termasuk tema-tema tentang perempuan, ada namanya ghazal, ada tema tentang perjuangan, karena mereka ini berjuang mempertahankan eksistensi kabilah mereka. Ada tema-tema hamasa. Nah ini temanya luas. Nah dari sini maka mereka ini orang-orang yang terdidik. Sampai kalau membaca sejarah, ada orang yang disebut dengan lakop atau julukan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan bapaknya kebodohan. Jangan dianggap itu tidak pinter. Abu Jahal itu orang paling bijaksana di zaman itu. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu masuk anggota namanya Darun Nadwa. Jadi suku Quraisy itu punya semacam anggota DPR yang itu tempat pengambilan keputusan. Namanya Darun Nadwa. Rata-rata yang masuk anggota Darun Nadwa itu usia 40 tahun ke atas. Karena orang usia 40 tahun itu biasanya bisa berpikir lebih bijak biasanya. Tapi Amr bin Hisham itu menjadi anggota Darun Nadwa itu sejak usia 25 tahun, saking cerdasnya. Kenapa kok dia dilakopi Abu Jahal? Karena dia saking rasionalnya sehingga dia tidak mau menerima cahaya iman. Maka dia dijuluki Abu Jahal. Itu jangan dikira orang bodoh, pinter itu. Kan saking rasionalnya, dia ketika mengejar Nabi Muhammad ketika berhijrah, lalu Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, dalam gua Tur. Kan Abu Jahal sudah di depan gua itu. Tapi Allah punya kuasa. Allah tutup dengan sarang laba-laba. Lalu di situ ada merpati yang sedang ngeram telurnya. Maka Abu Jahal feelingnya mengatakan Muhammad ada di sini, tapi dia saking pinternya dia tidak mau menolak, dia tidak mau menerima itu, dia hanya mengandalkan rasio. Ternyata julukannya Abu Jahal. Maka kita ini jangan hanya mengandalkan rasio. Saya bisa kok pinter dengan belajar. Itu harus disupport dengan yang lain. Yang buat ampean pinter itu Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka perkuat dengan sampean harus punya bacaan-bacaan wirid, harus punya rutinan membaca Al-Quran. Itu bisa mensupport untuk kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Jangan hanya berbekal rasio. IPK saya 4 terus, saya pasti kalau lulus kerjaan gampang, semuanya mudah. Belum tentu. Karena dunia itu serba probabilitas. Nah, kembali ke tadi. Lah kenapa kok Al-Quran diturunkan? Karena begini, mereka yang punya keahlian-keahlian dalam bahasa, maka yang pertama kali disapa Quran ini, kemujizatannya yang dimunculkan adalah al-i'jaz al-lughawi. Karena untuk menantang mereka, karena kemujizatan itu harus ada unsur tahaddi. Tahaddi itu tantangan untuk melemahkan yang tidak percaya.
yang kemudian berkembang. Ternyata ijazul Quran itu tidak hanya dari sisi lughah. Profesor Wafa Az-Zuhaili menyebut setidaknya minimal ada 5. Ada al-ijaz al-lughawi, ada al-ijaz al-ilmi, ada al-ijaz at-tashri'i, ada al-ijaz at-tajaddudi, ada al-ijaz al-ghaibi. Ini kalau dijelaskan sahur kita. Oh iya. Nah, dari sisi bahasa, maka Quran ini itu yang dipakai itu bukan bahasa Arab yang biasa mereka gunakan. Artinya begini, levelnya memang tinggi, sehingga punya rasa sastra yang tinggi. Tapi ingat, Quran itu rasa sastra yang disebut dengan balagh. Makanya ayat Al-Quran mengatakan begini, hadza balaghul linnas, hadza balagh. Balagh itu keindahan balaghahnya luar biasa. Dan apa yang disampaikan itu merasuk ke dalam jiwa. Kok apa yang disampaikan Quran tidak masuk ke dalam jiwa kita? Bukan salah Qurannya, tapi boleh jadi kita yang tidak siap menerimanya. Makanya kita butuh persiapan-persiapan itu. Guru saya itu pernah mengasih analogi itu sederhana begini kan. Balagh itu gimana? Balagh itu pesannya betul-betul merasuk ke hati. Contoh kecil saja balagh. Contoh kecil balagh ya. Ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bapak ini. Sampai tidak punya hubungan apa-apa dengan bapak itu, tidak kenal, sampai hanya ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga-moga dia di ngapura ambil Gusti Allah. Tidak masuk sama sekali di hati sampai, hanya di lisan. Tapi kalau yang diumumkan itu Anda kenal, teman sampean, jejer, tas omong-omongan, tiba-tiba dia mengumumkan, ya Allah, apa itu langsung masuk ke hati, pikiran sampean langsung berkecamuk di sini, air mata langsung menetes. Itu pesannya sampai. Makanya orang-orang termasuk para sahabat generasi terbaik itu ketika membaca Quran itu pesannya sampai. Makanya ketika membaca wa taqsha'iru juluduhum itu betul-betul kulit itu tergetar. Karena berangkat dari hati yang bergetar. Nah, Quran itu memiliki nilai sastra yang tinggi untuk membungkam para ahli-ahli sastra di kalangan musyrikin Mekah ketika itu yang luar biasa. Tapi ingat, Quran itu bernilai sastra, tapi dia bukan karya sastra. Karena kalau Quran dinyatakan karya sastra, masalah. Kenapa? Karena faktor pembangun karya sastra ada faktor intrinsik, ada plot, ada alur, ada khoyal, ada imajinasi. Quran bukan imajinasi, tapi nilainya jauh melebihi semua karya sastra. Sehingga tantangannya jelas, berurutan. Apa tantangannya? Pertama ditantang semuanya. Kulla ini jitama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Allah sudah mengatakan la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Satu sama lain yang ahli-ahli itu bahu-membahu, saling membantu, tidak bisa membuat seperti Quran. Karena tidak bisa membuat yang seperti Quran yang utuh, diturunkan tantangannya. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Surat Hud juz 12. Ya wes, lek gak iso kabeh, coba saya bikin 10 surat saja. Bi asyri suwarin. 10 tidak mampu, gridnya turun. 1 surat ya, tapi yang mempernya itu tingkat kemiripannya itu. Kalau sampean karya ilmiah kan biasanya dituritin kemiripannya. Kalau ini justru tantangannya tingkat kemiripannya mendekati 100%, itu yang dituntut. Apa ternyata? Juz 11. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi. Kalau mithlihi berarti 1 surat, tapi kemiripannya itu sangat dekat. Karena tidak mampu, surat Al-Baqarah ada itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, bukan mithlihi tapi dikasih min mithli. Itu levelnya lebih rendah lagi. 1 surat tapi gak harus memper. Wis pokoknya wis ya apa lah. Ternyata tidak ada yang mampu. Terbukti apa? Musailamah al-Kadzdzab bikin surat. Orang-orang tidak bisa merasakan. Tapi kalau sampai baca sejarah, di antaranya Al-Walid ibnul Mughirah, itu ternyata mencuri-curi dengar bacaan Quran. Ternyata mereka sesama tokoh Quraisy tiba-tiba ketemu, loh, kamu ngapain kok di sini ngopeng bacaan Quran? Akhirnya mereka ini gengsi.
Apakah pengakuan Al-Walid ibnu Mughirah? Dia mengatakan begini, wa innalahu lahalawa. Bacaan Quran itu ada sesuatu yang manis yang bisa dirasakan. Cuman karena dia kadung gengsi, dia tokoh kafir Quraisy, maka dia mikir itu. Makanya dalam surah Al-Muddathir itu kan ayatnya yang paling pendek itu kan, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar. Ayat yang pendek, tsumma nazar. Itu sababun nuzulnya kaitannya dengan Al-Walid ibnu Mughirah. Dia angen-angen, saya ikut Muhammad apa enggak? Tapi ternyata apa? Tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar. Dia kemudian berpaling, sekaligus dia merasa tidak butuh, merasa sombong. Jadi begitu. Ini terkait dengan turunnya Al-Quran. Nanti kalau kajian ijazul Quran itu bisa kita rinci satu-satu. Bagaimana ijaz al-ghaibi, bagaimana ijaz itu luas sekali kajian terkait dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Karena tanpa perhatian kalian, saya tidak mungkin duduk di sini lalu ngomong sendiri. Pakai mic lagi, pasti orang-orang kampung akan datang. Oh, apa sampai itu gitu. Maka dari itu, marilah kita akhiri majelis ini, majelis zikra nuzulil Quran sekaligus majelis khatmil Quran dengan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah, sampean-sampean semua diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, diberi keselamatan sehingga selalu berada di garis syariat Allah, selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang mensupport studi kita, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Ya, dan mudah-mudahan kalian betul-betul sukses fid dunya hattal akhirah. Nanti dalam doa khatmil Quran saya akan beri jeda selama beberapa saat. Silakan ketika saya diam di jeda itu sampean berdoa masing-masing sesuai dengan hajat baiknya masing-masing. Ya. Nggih, ngoten nggih? Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibina wa rasul wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karama wa bi kulli ayatin sa'ada wa bi kulli suratin salama wa bi kulli juz'in jazaa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari la'allaka tarda waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ببركة ختم القرآن يا الله حصل مقاصدنا يا الله. اللهم يا الله من أهل القرآن. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم يا الله يسر ولا تعسر، يسر لنا أمورنا كلها لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين، وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء ببركة ختم القرآن بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.